Saya belum pernah melihat pria sehebat ini. Dia tinggal sendirian di hutan selama 35 tahun. Dia tidak hanya membuka desa kecil dengan tangan kosong, tetapi juga menanam padi organik untuk menyelesaikan masalah pangan. Dia menjalani kehidupan terpencil yang dicintai banyak orang, untuk memiliki lingkungan tempat tinggal yang sempurna. Hari ini dia akan mengubah kolam ikan di depannya menjadi kolam renang modern. Tapi sebelum itu, dia perlu membangun jalan lebar yang menuju tepi sungai, supaya dia bisa lebih cepat mengangkut bahan bangunan. Dia pertama-tama menggunakan golok untuk memotong rumput di permukaan, kemudian menempatkan batang pohon yang besar di bawah. Dia memasukkan paku kayu yang runcing ke dalam tanah dengan keras. Dengan begitu dia bisa mencegah tanah longsor secara efektif. Tepat ketika pria bangsawan melakukan tindakan yang gila, Palu Hausen dengan cepat terguling ke bawah lereng. Dengan ekspresi bingung, dia juga terlihat agak canggung. Siapa sangka, rekan tua yang sudah uzur, sudah memiliki rencana pensiun dini di dalam hati. Setelah mendapatkan janji-janji rayuan maut dari pria bangsawan, barulah dia dengan susah payah mempertahankannya. Ketika dia kembali bekerja, dia juga menjadi jauh lebih lembut. Bagaimanapun, hidup semua orang juga tidak mudah. Lalu beralih ke cangkul dan melanjutkan penggalian. Untungnya, tanah di sini cukup lunak. Ini membuat kecepatan menggali menjadi jauh lebih cepat. Ditambah lagi dengan kaki ukuran 48-nya yang dipaksakan ikut. Ini benar-benar mencapai hasil 2 kali lebih efektif. Layar berganti. Garis besar jalan juga telah terbentuk. Bisa dibilang anak ini lahir sebagai raja konstruksi. Tidak hanya memiliki kemampuan praktik yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Serta membuktikan kata-kata kepala desa bahwa untuk menjadi kaya, harus memperbaiki jalan terlebih dahulu. Kami juga tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Pria bangsawan benar-benar telah mengeluarkan banyak usaha. Akhirnya bisa selesai. Jalan datar sepanjang 66 meter ini. Dari hati, saya memberi jempol untuk pria pekerja keras ini. Kemudian dia tidak sabar mengemudikan mobil off-road kesayangannya memulai uji coba pertamanya. Tanpa ada hambatan, tanpa bergelombang. Perjalanan lancar hingga sampai di tepi sungai. Sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Banyak pasir dan kerikil di tepi sungai. Ini adalah bahan penting untuk membuat beton campuran liar. Jadi, dia tanpa basa-basi segera memuatnya ke dalam truk untuk dibawa pulang. Sosoknya yang sibuk bolak-balik di jalan baru. Mobil off-road tersebut bahkan menunjukkan aura mobil mewah seharga jutaan. Sungguh luar biasa, dia bisa dibilang pemimpin di kawasan liar. Pria bangsawan yang telah mengangkut bahan tiba di tepi kolam ikan. Dengan anggun, dia melayari rakit bambu dan melintas. Tiba di pintu gerbang air di seberang untuk membuka aliran air. Pada saat dia mengangkat penutupnya, air mata air yang jernih menyembur keluar. Setelah beberapa hari pelepasan air, kolam ikan akhirnya terlihat dasarnya. Setelah terik matahari yang menyengat, lumpur juga sudah mengering dan retak. Jagung yang sudah matang di ladang juga sedang menunggu dengan tenang untuk dipetik oleh tuannya. Sinari pagi menghangatkan seluruh bumi. Hasil panen yang melimpah membuat pria bangsawan merasa senang. Segala sesuatu bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga tahun depan cuaca baik dan menghasilkan panen yang baik. Setelah menyelesaikan semua ini, pria bangsawan kemudian berjalan sendiri menuju gunung belakang. Bersiap untuk menebang beberapa kayu bulat yang kokoh untuk dibawa pulang. Untuk bahan membangun kolam renang modern. Setelah 2,5 jam usaha yang gigih, pohon-pohon tumbang satu persatu secepat kilat. Setelah dipotong dengan panjang yang seragam, kemudian diangkat kembali ke tempat tinggal satu demi satu. Dia pertama-tama memotong 2 permukaan kasar, menggunakan planer kayu untuk menghaluskan kembali. Kemudian mengambil penggaris ulung yang telah lama disimpannya. Di permukaannya, ia menandai garis pemisah yang sempurna. Mengenai proses ini, pria bangsawan sudah sangat mahir. Seperti yang dikatakan, lahir dari keluarga sederhana tidak ada jalan pintas. Selama hidup, semua kemenangan dan kekalahan tergantung perjuangan. Setelah berhari-hari bekerja lembur, dia akhirnya dapat membuat papan kayu yang halus. Pertama-tama, ia memperkirakan lokasi secara kasar. Lalu, ia mengenakan sepatu kulit edisi terbatasnya. Untuk hal ini, saya hanya ingin mengatakan satu kata, penting. Kamu tidak bisa mengatakan tidak. Dengan dukungan sepatu tempur itu, kecepatan menggali tanah seolah-olah seperti mesin penggali kecil. Tidak lama kemudian, sebuah fondasi sedalam 6 meter pun terlihat. Kemudian, ia menggunakan paku besi besar yang dibuat sendiri untuk mengikat papan dengan kuat. Hingga membentuk sebuah ukuran sebesar papan pintu. Ini setara dengan cetakan yang digunakan untuk membangun rumah. Seperti kata pepatah,
banyak keterampilan tidak akan merugikan. Selama mau berpikir, selalu ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Dia meletakkan papan yang sudah dibuat di tepi selokan, untuk mencegah keruntuhan akibat tekanan yang terlalu besar. Sisi-sisinya harus dijepit dengan kuat menggunakan kayu. Ketika kamu berpikir ini sudah selesai, itu adalah kesalahan besar. Terlihat pria bangsawan membawa batu seberat ratusan pon. Memastikan posisi di bawah juga tertekan dengan stabil. Memastikan tidak ada yang terlewat. Kemudian dengan tersandung-sadung dia mengangkut pasir dan batu ke samping. Setelah dicampur dengan kapur dengan baik, maka didapatlah tumpukan beton liar. Dengan terus-menerus dia menuangkan keranjang demi keranjang ke dalamnya. Bagian dalam yang kosong juga terisi dengan rapat. Dilihat dari jauh, ini benar-benar proyek yang besar. Namun setelah usaha tanpa henti darinya, dinding penahan tanah terbentuk seperti disalin dan ditempel. Beban proyek ini bahkan mungkin tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Untunglah dia memiliki pengalaman sebagai tukang batu selama 2,5 tahun. Sekali saja kurang sehari, dia tidak bisa membuatnya sehalus dan seindah ini. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, kolam ikan yang dulunya biasa kini telah berubah menjadi sangat baru. Menjadi kolam renang besar yang modern. Proyek besar ini akhirnya selesai juga. Semua ini tidak terlepas dari usaha kerasnya siang dan malam. Melihat tanah yang dibangunnya sedikit demi sedikit, pria bangsawan tidak dapat menahan diri untuk menggunakan air mandi untuk membersihkan keringat di wajahnya. Terlihat bahwa dia sangat puas dengan kolam renang ini. Dia sangat puas. Setelah semua, ini semakin dekat dengan surga impiannya. Ini adalah satu langkah lebih dekat.